sambil kita memberikan hikmah, karena ini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi itu di perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi berhenti atau mampir di beberapa tempat. Di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada 3 atau 4 tempat yang dimampiri oleh Nabi. Dan rata-rata di situ Nabi berdoa. Nabi berdoa. Di Baitul Laham Nabi berdoa. Di Taibah Nabi berdoa. Kemudian di Tursina Nabi berdoa. Kenapa di tempat-tempat itu berdoa? Karena tempat itu adalah tempat mustajab. Maka daripada itu, doa itu akan diterima karena ada sebab atau beberapa faktor. Di antaranya tempatnya mustajab, tempatnya tempat baik. Seperti apa? Masjid, Makkah, Madinah, dan tempat-tempat ibadah. Dan termasuk adalah tempat mustajab adalah majelis, tempat majelis zikir. Kemudian doa itu akan diterima atau lebih cepat kabul daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikarenakan waktunya yang tepat. Kapan itu? Rasul sudah memberikan resepnya. Di antara imam duduk di antara 2 khutbah, tatkala imam selesai dari khutbah pertama dan duduk, itu waktu mustajab doa, minta sama Allah. Kemudian di antara mau maghrib itu juga dianjurkan untuk berdoa. Di antara akan terbit matahari juga dianjurkan untuk berdoa. Terlebih lagi akan terbit fajar shadiq ataupun azan subuh, yaitu waktu sahur. Itu adalah waktu yang sangat istimewa, dan di antaranya adalah di antara maghrib dengan waktu sholat isya. Nah, dan di antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah. Dan di antaranya juga yang ketiga, doa itu akan dikabulkan karena yang berdoa orang baik. Yang berdoa itu karena orang baik, sehingga Allah akan terima doanya. Dia taubat dulu pada Allah, dia istighfar dulu pada Allah, dan dia minta apa yang dia minta, Allah akan ijabah. Insya Allah dalam hal ini ketiga hal itu ada sama kita. Kalau toh seandainya kita belum soleh karena banyak salah, tapi ada di antara orang-orang yang bergabung sama kita adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Ada anak-anak kecil yang gak dosa, ada bapak haji, ibu hajah yang hatinya bersambung pada Allah, ada para ustadz, ada para kiai, para kaum solehin. Berkat mereka kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, kita akan menghadap kepada orang yang hebat nih. Kita rombongan 7 orang. Insya Allah walaupun 6 orang itu nggak baik, tapi karena 1 orang dekat dengan orang yang memiliki rumah, yang 7 akan masuk. Contoh, kita akan menghadap gubernur, bapak bupati, atau bapak camat, atau bapak lurah. Kita rombongan 6 orang nih, atau 7 orang. Tapi subhanallah, yang 6 orang nggak dikenal, biasanya nggak digubris, nanti ngantri, dan begitu. Dan itu hukum alam. Tapi karena ada 1 di antara mereka, mohon maaf Pak Gubernur, ini ada teman Bapak, sahabat Bapak. Oh siapa? Oh Fulan bin Fulan. Oh cepat masuk, berapa orang dia? Dibawa semua. Begitulah kira-kira. Kita ini walaupun kita mungkin ratusan orang ini banyak dosa, tapi ada di antara kita mungkin yang dekat dengan Allah, sehingga berkat 1 orang itulah, 2 orang itulah, 3, 4 orang itulah, kita yang pendosa ini akan diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitu. Dan Nabi berkata seperti itu. Nabi mengumpulkan, kata Nabi, Allah mengumpulkan para malaikat. Malaikat, aku utuskan kalian, aku perintahkan kalian untuk keliling-keliling di dunia. Patroli lah kalau seandainya Pak Polisi. Keliling-keliling melaksanakan tugas. Kata malaikat, siap ya Allah. Apa tugas kami ya Allah? Tugas kalian mencari hilaqad dzikir wa hilaqal ilmi, mencari majelis ilmu dan mencari majelis zikir. Siap ya Allah. Tatkala kalian mendapatkan hal itu, laporkan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berbencar mencari majelis ilmu dan majelis zikir. Tatkala mereka sudah mendapatkan, mereka saling menyeru kepada satu yang lainnya, halummu ila maqasidikum, ayo kemari, sasaran kita, tugas kita sudah kita dapatkan, mari kita berkumpul. Berkumpullah malaikat itu bersusun-susun sampai ke langit yang ke-7.
Ini yang bersabda bukan saya, Nabi Muhammad, yang kaitan wajib iman pada beliau, dan semua ucapan beliau pasti benar. Pasti benar. Beliau akan bercerita yang belum terjadi nih. Nanti akan muncul matahari dari arah barat, pasti itu. Coba lihat, baca. Nabi telah menceritakan nanti akan muncul di akhir zaman mereka akan sibuk dengan penyakit-penyakit, dan yang aman adalah umatku yang perhatian dengan wudhu. Kapan? Sekarang. Orang yang ahli wudhu nggak kena corona. Coba aja antum jangan lepas wudhu, insya Allah nggak kena corona. Jangan lepas wudhu batal wudhu lagi. Sekarang apa penemuannya? Dianjurkan untuk cuci tangan. Ada nggak orang wudhu nggak cuci tangan? Ada nggak? Ada. Wajib cuci tangan, karena termasuk rukun wudhu setelah membasuh muka adalah mencuci tangan. Nggak boleh menyentuh sekarang ini himbauan dunia, himbauan dokter, kesepakatan mereka yang ahli kesehatan. Jangan menyentuh tangannya kotor ke mukanya, kecuali pakai sabun dulu, kecuali pakai air bersih dulu dan air mengalir. Mana ada orang yang pakai air mengalir kecuali umat Islam? Nggak boleh. Air mustakmal nggak boleh dipakai air wudhu. Air satu gelas dicelupkan pakai air wudhu boleh? Nggak boleh. Harus air yang mengalir. Islam yang mengajarkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya wajar kan mengajarkan seperti ini supaya kita umat Islam tambah cinta kepada agama. Itu kan wajar, betul atau betul? Supaya Anda tambah yakin. Nabi yang bersabda, suatu saat nanti akan pusing manusia dengan wabah penyakit-penyakit, dan yang lepas daripada itu adalah umatku yang perhatian dengan wudhu. Betul. Ayo jaga wudhumu. Jaga wudhumu. Jadi sekarang sudah ambil air wudhu, kita wajib. Boleh kita membeli masker, boleh kita membeli sabun yang praktis ataupun yang jenis alkohol yang praktis untuk virus itu lepas. Nggak apa-apa, itu bentuk ikhtiar kita. Bagus itu. Tapi jangan lupa adalah resep Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang silam. Nabi sudah mengatakan wajib untuk menjaga kebersihan kita. An-nadhafatu minal iman. Ini yang melekat di jiwa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka daripada itu Nabi yang bersabda ini. Nabi bilang, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan malaikat-malaikat tatkala mendapatkan majelis ilmu, mereka bersusun-susun sampai ke langit yang ketujuh. Di antara mereka yang menjadi pemimpin, anggaplah mungkin panglimanya, iya kan? Ataupun ketua malaikatnya. Ya Rabb, kami telah mendapatkan tugas kami telah mendapatkan sekelompok umat dan hambamu yang berzikir, ya Allah. Terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, kau betul-betul mendapatkannya itu malaikat? Iya ya Rabb, kami telah mendapatkannya ya Allah. Tujuan mereka apa malaikat? Engkau lebih tahu dengan tujuan mereka ya Allah. Tentunya mereka mengagungkan namamu, menyebut asmamu, mengagungkan sifat-sifatmu ya Allah. Tujuan mereka apa malaikat? Tentunya mereka takut dan ingin mengharapkan ridhomu ya Allah, dan mengharapkan surgamu ya Allah. Apa yang mereka risaukan malaikat? Wallahu a'lam, kau lebih tahu ya Allah. Tapi tentunya mereka risau, takut murkamu dan nerakamu ya Allah. Betul atau betul? Kita hadir majelis ini kepengen surga nggak? Pasti kepengen, betul? Pengen Allah ridho sama kita. Takut murka Allah, takut siksa kubur, takut siksa neraka. Akhirnya kata Allah, malaikat, betulkah tujuan mereka seperti itu? Iya tentunya ya Allah, tapi engkau lebih tahu daripada niat-niat mereka ya Allah. Kata Allah, ya malaikati, asyhidu anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, kalau mereka hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, hanya ingin mengharapkan ridho dan surgaku dan takut dari murka dan nerakaku, saksikan aku ampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Ini kata Allah. Akhirnya salah satu di antara malaikat mengusulkan, ya Rabb, jangan begitu mudahnya kau umbar dan kau obral pengampunanmu ya Allah. Ada di antara mereka itu juga yang hadir hanya kepengen tahu saja ya Allah.
Nggak sama niat mereka ya Allah. Ada juga yang tidak mengharapkan ridhamu, yang tidak mengharapkan surgamu, yang tidak mengharapkan ampunanmu, yang tidak risau dan takut dengan siksa kuburmu dan murkamu dan juga nerakamu ya Allah. Jangan kau obral begitu maghfirahmu, ampunanmu. Lihat dulu niat-niat mereka ya Allah. Coba lihat apa komentar Allah. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu komunitas kaum yang tatkala aku satu di antara mereka aku istimewakan, nggak mungkin aku melupakan yang lainnya. Artinya apa? Satu Allah ampuni di antara kita, kita yang penjahat-jahat dan namanya maksiat ini, kita yang jahat dan banyak maksiat ini ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang banyak dosa ini berkat satu saja yang sudah diterima oleh Allah, kita pun ikut diterima. Alhamdulillah. Dan Nabi yang bersabda, tidaklah berkumpul umatku 40 orang saja kecuali ada di antara mereka wali kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Ini insya Allah lebih dari 400, lebih dari 500. Berarti kalau 40 saja ada satu yang wali, kalau 400 minimal 4 yang wali. Tapi wallahu alam siapa yang wali, wallahu alam. Bisa saja yang di belakang, bisa saja yang di atas, bisa saja yang samping kanan, samping kiri, bisa saja ibu-ibu yang memasak, bisa saja anak-anak kecil yang pada saat ini masih menetek, bisa saja ibu yang ikhlas, bisa saja yang tadi menyumbang tendanya, bisa saja yang memiliki sonnya, bisa saja yang munsyidnya, bisa saja yang nabur rabbananya. Kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas ada di antara mereka hamba-hamba Allah yang khusus. Kita yang hina ini insya Allah ikut nimbrung diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Itulah hikmah pengajian. Jangan takut ya, insya Allah. Maka daripada itu kita tetap lanjut berdoa. Kita tetap lanjut berdoa. Apalagi yang memiliki ayah sepantasnya seperti ini. Antum punya anak ataupun punya bapak yang telah wafat, 5 orang bekerja, bolehlah 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ayo kita undang sholawatan. Ada Lora Afif, ada Ustadz Karimullah, ada Habib Muhammad, ada Ustadz Athaillah, ada yang dari Singkawang, ada yang dari Mempawah, ada Ahbabul Rasul, ada Ahbabul Mustafa, ada Ustadz Zulkarnain. Undang mereka sholawatan, insya Allah menjadi sebab syafaat daripada ayah-ayah yang telah wafat dan ibunda-ibunda kita yang telah meninggal dunia. Ayo kita kompakkan. Untuk apa dunia? Mereka berbanting tulang capek demi kita. Ini luar biasa ini. Anaknya Ustadz almarhum ini luar biasa. Putra-putrinya luar biasa. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dimuliakan Allah. Ustadz Bito ini senang berbahagia pada saat ini karena ratusan orang mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa, mengirimkan sholawat. Sholawat satu itu dibanding 10 loh. 10 sholawat dibayar 100. 100 sholawat diganti 1000. Masya Allah. Kalau kita sholawatan 1000 sholawat diganti berapa? Dikalikan 1000, dikalikan 10 berarti 10.000. Masya Allah. Dan aman dari siksa kubur, aman dari api neraka, aman dari siksa kubur insya Allah. Walaupun nggak boleh kita, oh kalau begitu Beb, nanti saya mau maksiat saja, saya nggak mau sholat, saya mau mencuri, saya mau berjudi, saya mau merampok, saya mau sisakan uang saya nanti 50 juta, nanti saya wasiat kepada anak saya setelah saya meninggal dan wafat dan saya sudah dikuburkan, nanti biarkan undang Habib, biar undang para kiai, nanti sholawatan, toh terus dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah. Ya nggak boleh seperti itu. Ini namanya nantang Allah, menantang murka dari Allah, itu nggak boleh. Tapi kita berharap yang sudah terjadi, ya nggak apa-apa. Dan nggak mungkin Al-Ustadz Bito hidup kembali, bisa sholat kembali, atau bisa puasa kembali. Apa yang harus bisa kita kirimkan untuk mereka? Atau nggak boleh kita kirimkan begitu saja, sudah dikubur seperti dikuburnya kucing, dikuburnya ayam. Nggak boleh kita berbuat apa-apa lagi. Enggak, tetap kita kirimkan doa. Urusan diterima atau tidak ya bukan urusan kita. Urusan diterima atau tidak bukan urusan kita. Tapi yang namanya biasanya titipan atau JNE ataupun via pengiriman apapun, baik itu parcel dan lain sebagainya, biasanya kalau nggak sampai kembali ke alamat asal. Betul atau betul?
Biasanya kalau saya kirim ke Karimunting, saya kirim ke Singkawang, salah alamat ataupun mungkin via pengirimannya nggak pantas, sehingga ya kembali ke alamat asal. Tapi sampai detik ini kita kirim doa ke kuburan belum pernah kembali ke kita, nggak ada. Berarti insya Allah diterima. Betul atau betul? Insya Allah diterima. Jangan bahas itu, kita nggak perlu. Oh ini bid'ah, syirik. Ya Allah, kita ngurusin corona nggak selesai, syirik lagi. Nggak usah ngurusin syirik. Sekarang ini ngurusin yang nggak sholat bisa sholat, yang nggak ibadah bisa ibadah, yang nggak taat bisa taat, yang masih musuhan gimana caranya bisa akur, yang masih cekcok gimana caranya bisa rukun, yang masih ekonominya terpuruk gimana masyarakat kita terangkat ekonominya, yang masih mereka jauh dari agama bagaimana mereka bisa mengenal agama, yang mereka masih gontok-gontokan mempertahankan rasnya, sukunya dan lain sebagainya, gimana caranya itu dihilangkan. Itu tugas kita, nggak usah lah. Coba lihat di Mekah, wah semua Syafi'i berjamaah di belakangnya Hanafi, di belakangnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita yang di Indonesia kunut karena di sana nggak kunut, ya nggak usah. Ngapain ribet? Pulang ke Indonesia, ya kunut lagi. Kita mazhab Syafi'i kok. Ngapain ribet? Ya jangan usah ribet-ribet, nggak usah. Jadi nggak usah ribet-ribet. Urusan kayak gini nggak selesai. Kita ada hal yang lebih besar daripada itu. Tanya sama hati nurani, lebih baik mana, kita zikir-zikir atau kita sholawatan? Kita zikir, coba lihat begitu istimewanya tamu orang sholawatan. Ibu-ibu dipisah, bapak-bapak dipisah, ditempatkan yang rapi. Kita berdoa bareng-bareng, mengirimkan doa untuk al-arwah wal almarhum dan almarhumah yang kita niatkan. Urusan Allah nerima atau tidak bukan urusan kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah. Tapi yang jelas setiap orang yang meninggal dunia wajib disolati. Betul atau tidak? Apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Seandainya di seluas ini ada yang meninggal dunia dan ada mayit ataupun almarhum dan almarhumah yang tidak disolati, sekampung dosa semua. Dosa semua. Dianggap zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fardu kifayah. Lah, termasuk rukun dari fardu kifayah sholat jenazah itu pertama takbir dan kemudian baca Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, angkatlah derajatnya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosanya. Loh, kok didoakan? Katanya nggak boleh. Bahkan kalau nggak doa begini, sholat jenazahnya nggak sah. Seandainya diganti, saya nggak bisa Pak Ustadz, karena doa itu nggak sampai kepada si mayit. Jadi rukun ketiga ataupun setelah takbir yang ketiga saya nggak mau. Saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira sholat jenazahnya sah atau tidak? Nggak sah. Wajib dimintai ampun si mayit. Wajib dimintai ampun si mayit. Maafkan dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Loh, kalau memang itu nggak boleh, ngapain dijadikan rukun di dalam sholat jenazah? Kira-kira nyambung atau tidak yang saya maksud? Ya, hanya untuk memberikan pencernaan saja atau pemahaman saja. Janganlah kita ini mempertahankan apa yang kita ternyata nggak apa-apa. Antum nggak mau nggak masalah. Jangan nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan memaksakan kehendak orang lain. Itu yang penting. Itu yang terpenting. Ya, nggak masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Daripada itu Nabi SAW, saya ceritakan Isra wal Mi'raj dulu nih. Nabi SAW berjalan sampai di Thaibah. Nabi diperintah oleh Jibril, malaikat Jibril, ya Muhammad, ada perintah dari Allah, kita turun di sini, sholat 2 rakaat, sholat dan doa. Siap, sholat dan doa. Lanjut jalan. Nabi bertanya, Jibril, ini tempat apa Jibril? Kalau di Mekah kan gersang Jibril. Ini indah sekali nih, kayak sawit ini, kayak di mana? Di Kabupaten Bengkayang ini banyak sawit. Di Karimunting belakang itu apa namanya? PT apa? PT Ware, masya Allah. Kayak begituan kira-kira. Di Madinah kan begitu. Kata Nabi Muhammad, ini Thaibah.
Ini Yathrib, nanti namanya menjadi Thaibah, menjadi Madinatul Munawwarah. Kau akan pindah ke tempat ini. Kau akan hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Nanti tempatmu di sini Muhammad. Lah tujuannya kenapa? Aku disuruh doa, aku disuruh sholat. Iya. Sebelum kau tempati rumahmu, sebelum kau masuki kampungmu, sebelum kau pindah, doa dulu. Coba saya mau tanya dulu, biasanya orang pindah rumah doa nggak? Undang Habib, undang Pak Ustadz, kita ada ruahan Ustadz, selamatan Ustadz, kecil-kecilan Ustadz, itu apa? Pindah rumah Ustadz, insya Allah besok minta hari yang enak apa Ustadz ya, sebelum kami pindah, kami undang sholawatan dulu Ustadz. Betul nggak orang Melayu? Betul nggak? Orang Madura betul nggak? Saya nggak tahu sekarang, saya lahir di daerah sini juga, tapi dulu seingat saya di kampung saya, tidaklah orang pindah rumah, biasanya undanglah tetangga-tetangganya selamatan. Betul atau betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya mau tanya, pindah rumah selamatan boleh atau tidak? Boleh. Nabi sebelum pindah ke Madinah berdoa dulu kok. Doa. Betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah, ini satu saja. Karena kita masih ingin mengkhusyukkan diri, biar nggak pusing pikiran kita. Yang jelas ikutilah ulama-ulama dahulu kita itu orang alim. Syekh Khotib Sambasi itu, beliau itu Syekh Ahmad Khotib, beliau itu menjadi mufti di Mekah, alim. Kiai Fathul Bari itu cucunya sampai sekarang saya ketemu di Mekah, seorang yang alim, Masya Allah, sampai detik ini keturunannya orang alim-alim. Syekh Ismail Mundu itu, beliau itu orang yang alim, bahkan guru-gurunya dari Yaman, bahkan beliau hidup di Mekah. Luar biasa, alim semua mereka. Maka daripada itu, janganlah kita saling menyalahkan, ya. Ikutilah. Ayo kita berpegang teguhlah. Kalau dulu orang meninggal di talqin, ya talqini saja. Bagi yang mau, nggak apa-apa. Jangan debat. Orang dulu meninggal di tahlini, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang nanti mengambil kelipatannya dari 7 ke 14, 14, 21, kemudian 40. Dan ya silahkan. Saya ditanya oleh seseorang, Habib, kami ini memiliki kebiasaan, mohon maaf, di tetangga-tetangga kami itu banyak sahabat-sahabat kami yang kebetulan orang Bugis. Biasanya mereka itu memiliki tradisi robok-robok sama dengan di bawah. Ada kan? Insya Allah mungkin masih di sini pun masih ada. Kemudian dia tanya sama saya, Habib, kami ini mau bikin acara robok-robok, ada yang larang, Bib. Boleh nggak, Bib? Ya boleh. Loh kenapa dilarang? Kalau memang dilarang, bila bikin aja mereka Selasa saya bilang. Ya nggak apa-apa. Robok kan karena hari Rabu, ya kan? Ya kalau mereka nggak mau bikin minggu-mingguan gitu kan, atau Sabtu-Sabtuan, Jumat-Jumatan, ya nggak apa-apa. Oh boleh, Bib, boleh, nggak masalah. Namanya silahkan, yang penting isinya. Yang penting isinya apa? Kalau mengatakan hal-hal yang nggak baik, ya nggak baik. Walaupun labelnya bersolawat bersama Habib Toha. Solawat siapa yang mau ingkar? Allah yang berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jelas. Tapi isinya pacaran, isinya jual narkoba, isinya berjudi. Nah ini tetap salah. Jelas atau jelas? Nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi saya bilang, boleh, nggak apa-apa, silakan. Saya tanya dulu, apa isinya robok-robok itu? Isinya Habib, namanya doa. Karena kami yakin ada hadis, katanya Nabi bersabda, setiap tahun itu Allah turunkan musibah itu sekali. Penyakit itu termasuk corona ini Allah turunkan sekali. Tapi pembagiannya tergantung waktunya. Paham yang saya maksud? Turunkan sekali saat, tapi Allah ngawang gitu ya, nggak langsung diturunkan seketika. Oh ini bulan Maret, ini bulan April. Tapi yang turun dari Allah SWT sekali. Kapan itu? Di hari Rabu terakhir di bulan Safar, itulah yang dikatakan robok-robok itu. Sehingga walaupun hadis ini hadis dhaif, ingat hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil, hanya untuk lifadilatil amal nggak masalah. Kan bukan urusan akidah, bukan urusan tauhid, hanya untuk lifadilatil amal, orang supaya takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari Rabu itu banyak ibadah, ya nggak apa-apa. Kiai Khalil As'ad dari Situbondo,
ketemu sama saya di tempatnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Makki kemarin waktu kami umrah 2 minggu yang lalu di tempat beliau. Beliau tanya, Habib, Syekh, kami di Indonesia itu memiliki kebiasaan hari Rabu doa bersama di pesantren, ada yang di jalan, ada yang di majelis. Apa jawabnya Syekh? Loh, bukan cuma di Indonesia, kami di sini tetap seperti itu. Syekh ada temannya juga bilang, iya sampai detik ini. Bahkan kami tetap memiliki kebiasaan mengikuti zaman-zaman dahulu. Orang dulu ngumpulkan anak-anaknya, doa bareng, turun bala supaya nggak kena bala, begitu, nggak apa-apa. Bahkan ada kitab namanya Kanzun Najah Wasurul, menjelaskan satu bab khusus tentang hari Rabu terakhir di bulan Safar, karena kita di Indonesia dirobala menjadi bulan robok-robok atau hari robok-robok karena hari Rabu. Ya bagi yang anti yang nggak apa-apa, bikin aja Selasa-Selasa kek, bikin Senin-Senin kek, ya nggak apa-apa, labelnya itu nggak masalah, yang penting isinya. Adapun ritual yang lainnya seperti sesajian, membuang makanan, ya itu jelas nggak ada dalam syariat, nggak boleh. Tapi hanya doa bersama. Ada di kampung saya bilang sama saya, Habib, kami mau ngundang doa selamat, kami duduk di ganggang, nggak pakai, biasanya di kampung kami itu nggak pakai piring Pak, pakai pakai daun pisang, ngumpul makan rame-rame gitu ya. Ada yang bawa ikan asin, ada yang bawa ikan gambung, ada yang bawa ikan tongkol, ada yang bawa lauk ayam, ada yang bawa telur, dan seterusnya. Digabung makan bareng-bareng. Kami doa selamat. Boleh nggak Bib kami baca doa selamat di hari Rabu? Saya bilang boleh. Isinya apa itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh. Bib katanya ada yang nggak boleh. Iya, ada yang nggak boleh. Apa itu yang nggak boleh Bib? Yang nggak boleh doa celaka. Doa selamat boleh, yang nggak boleh doa celaka. Habib ada doa celaka bahasa Arab ada. Gimana? Allahumma inna nas'aluka celaka fid din. Nah itu nggak boleh. Tapi nas'aluka salamatan fid din masa nggak boleh sih? Namanya minta selamat. Ya, ayo jangan kaku dalam dunia ini, jangan kaku dalam agama. Ad-dinu yusrun, agama itu indah, enak itu agama. Jangan dibikin ribet. Terbelenggu begini salah. Jangan ribet. Orang yang mau hobi pakai jubah silahkan. Yang pakai celana ya silahkan, yang penting jangan telanjang. Jelas? Jelas kok, aurat jelas. Beb, dosakah kami yang nggak mau pakai sarung? Dosakah kami yang nggak mau pakai jubah? Dosakah kami yang nggak mau pakai peci tapi kami nutupin aurat? Enggak dosa. Seandainya kami sholat dan mati dalam keadaan seperti masuk surga. Menurut syariat. Adapun hak surga atau tidak hak Allah. Allah yang menentukan. Tapi secara syariat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, jelas. Karena aurat bagi kaum laki-laki di antara lutut sampai pusar saja. Adapun wanita, ini wajib. Ya, wanita menutupi auratnya wajib. Kalau 3 dianggap dosa. Walaupun sehelai rambut. Yuk kita doakan. Insya Allah yang paling menutup auratnya adalah yang paling aman dari virus corona. Amin. Iya kan? Dulu orang berjilbab dicengin. Sekarang semuanya pakai masker. Kan sama dengan cadar. Betul atau betul? Jangankan yang perempuan, laki-laki pakai cadar sekarang. Makanya jangan menghina agama Islam. Nggak boleh. Agama itu benar sudah. Setiap agama pasti mengajarkan yang baik, tapi kita tetap bukan untuk menjatuhkan agama. Tetap kita yakinkan agama kita yang ayo. Lakum dinukum wali. Yakin, silahkan. Kita tidak ada paksaan dalam agama, tapi kami akan komitmen kepada ajaran dan agama kami. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi itulah mungkin hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10, setengah jam lagi kita selesai. Sholawatan belum selesai. Yang penting ada pengajian karena tuan rumah berpasrah pada saya. Tentunya kita tetap sholawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jangan kecil hati yang pengen umroh. Jangan pergi kecil hati yang pengen haji. Nggak tahu nih tahun depan masih ada. Yang penting hatimu bersambung pada Allah. Yang penting hatimu bersambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keajaiban saya cerita sedikit. Saya masuk malam Kamis, Pak. Malam Kamis sebelum maghrib beberapa menit. Jam 10, jam 11 malam sudah ditutup, nggak boleh masuk lagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, semua warga.
Semua warga asing selain Saudi Arabia nggak boleh masuk. Alhamdulillah. Saya pikir bukan karena saya yang hebat, tapi setiap saat berkat sholawat, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Masuk Madinah, aman, aman, luar biasa. Saya ajarkan kepada antum cara berdoa yang baik itu ngalem, tahu ngalem, manja, jangan memaksakan diri. Orang pada ribut, sahabat-sahabat kami, beb, pengen di Raudhah beb, iya ngantri, nggak apa-apa ngantri. Saya orangnya paling malas ngantri, capek saya. Tapi kan ada jalan tol. Kalau jalan bawah ada jalan tol gitu ya. Ngalem sama Allah, merindukan Allah, merayu sama Allah. Ya Allah, hambamu ini berdosa. Masa iya sih nggak diizinkan di Raudhah 2 rakaat saja ya Allah. Begitu. Masa iya sih beb sama Allah begitu beb. Antum nggak bercinta sih sama Allah. Karena dianggap Allah tuh zat yang perkasa, yang jahat. Nggak boleh begitu. Allah itu latif. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha rahman. Rasakan kebaikan Allah pada diri kita. Walau kondisi kau terjepit sekalipun, baru kau nikmat. Kau mendapatkan nikmat, tapi kau rasakan itu dari Allah, nikmatnya akan bertambah. Kau mendapatkan kesempitan, tapi kau yakin di situ ada ikut campur Allah dan itu adalah kekuatan Allah, nggak terlalu sempit engkau. Nggak terlalu sempit. Coba lihat Nabi tatkala dipukulin, tatkala dilempari oleh beling, tatkala dilempari bebatu kecilan di Taif, Sayyidina Zaid bin Harithah, beliau berteriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah, kau akan binasa ya Rasulullah. Pingsan Nabi Muhammad. Tatkala terbangun, Nabi Muhammad tersenyum, pipinya sudah berdarah, kepalanya sudah berdarah, meneteskan darah sampai ke tanah. Marah Sayyidina Zaid, ya Rasulullah, laknat saja mereka ya Rasulullah. Yakin Allah akan dengar doamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Enggak, ya Rabb. Kondisi terjepit, tapi ada rayuan di hati. Ya Rabb, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ini kecil, yang penting kau gak murka pada aku, yang penting kau tetap cinta sama aku, yang penting kau ridho padaku ya Allah. Aku gak peduli beling, aku gak peduli kerikil, aku gak peduli dilempari, aku gak peduli itu ya Allah. Yang penting kau cinta padaku ya Allah. Ini yang kita rasakan. Cobalah sekali-sekali. Ada ATM mau jatuh, kredit gak mampu bayar, sekali-sekali lah. Jangan gerutu ngamuk sama istri. Pulang ke rumah ngamuk-ngamuk, istri baru tanya, Mas, korek di mana Mas? Oh, tak melak. Nah, kan keluar aslinya ya. Padahal istrinya hanya nanya korek. Istrinya cuma tanya korek di mana Mas. Kalau dia emosi nggak mampu bayar tagihan, kan nggak mampu bayar kreditan, marah luar biasa. Coba biarkan dia seperti itu. Masuk dalam kamarnya, dek, setengah jam izinkan aku menyendiri dek. Kau ambil air wudhu, sholat, sujud kepada Allah, teteskan air mata, ya Rabb. Yang bikin kaya mereka, orang-orang yang kaya engkau ya Allah. Yang bikin kaya orang-orang yang senang itu engkau ya Allah. Aku ambil kreditan bukan karena aku pengen kaya ya Allah. Aku hanya ingin menyenangkan anak istriku ya Allah. Kesian mereka gak punya motor ya Allah. Gajiku hanya 5 juta, gajiku 3 juta, gajiku 2 juta gak cukup. Kalau aku beli cash gak punya ya Allah. Aku hanya ingin menyenangkan mereka ya Allah. Dan kalau seandainya ini salah, ampuni aku ya Rabb. Begitu. Ada nanti keringat, ada nanti merinding bulu roma. Bahasa Jepangnya jekebudana kole. Ya, ada nanti perasaan-perasaan batin yang tidak kita rasakan sebelumnya. La ilaha illallah. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Disitulah kenikmatan yang luar biasa. Ingat, makin kencang bola yang dilempar ke bawah, makin mantulnya tinggi luar biasa. Terkadang Allah menginginkan kita seperti itu. Allah gencet kita, digencet, usaha bangkrut, apalagi rumah ludes, tanah habis, usaha nggak ada sama sekali. Tapi Allah tahu ini orang hebat,
Ini suatu saat nanti jadi orang hebat, ditekan sama Allah, ditekan sekali melambung, nggak pernah turun-turun Pak. Benar, subhanallah, benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar. Makanya kalau kau jadi atasan, jangan kau terlalu injek bawahanmu, jangan. Tatkala kau selalu menginjek bawahanmu, nanti dia yang akan melantung dan dia akan melambung di atasmu. Jangan. Ingat itu. Biasa-biasa saja. Biar setara dalam kehidupan. Ini pesannya orang ahli hikmah. Kalau kau lagi di atas, jangan terlalu injak bawahanmu. Karena ini dibaratkan bola yang kau banting, suatu saat nanti dia akan di atasmu. Saya punya teman, 2 orang. Ini penting bagi kita yang mungkin kepala sekolah, ya, ataupun pimpinan satu instansi apapun dia. Subhanallah. Dulu ada sohib saya, teman saya berteman. Dia memiliki kerja yang sama. Apa? Via travel, ngurusi haji dan umroh di Jakarta. Suatu ketika dia jaya, si fulan ini. Subhanallah, jaya. Ada temannya dirangkul. Ayo kita ikut. Tapi walaupun dirangkul, dimarahin terus, digencet terus. Dan tatkala dia mulai, dia takut disaingi dan dipecat ya. Dipecat, tapi dia sabar. Tetap tahu bahwasanya sahib adalah sahib, teman adalah teman, karib adalah karib. Apa yang terjadi? Yang ini naik bikin travel baru, yang ini bangkrut. Tatkala dia sudah di atas, dicari temannya, sekarang jadi manajernya. Dulu direktur, sekarang jadi manajer. Kenapa? Diinjak terus, karena dibanting terus melambung. Jangan. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Biasa-biasa saja. Boleh kita bertindak tegas, boleh kita disiplin, tapi hati mengatakan dia lebih baik daripada aku. Dia lebih baik daripada aku. Aku hanya melaksanakan tugas, aku hanya melaksanakan tugas, sehingga hatimu tetap mendoakan dia, sehingga dia makin naik, kau akan naik. Dia makin naik, kau akan naik. Begitulah dalam kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada hikmah dan kemanfaatannya. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya. Kita baca sholawat dan kita nanti lanjut setelah ini mahal qiyam dan doa. Dan doa insyaallah besok malam masih ada pengajian saya. Selama masih ada belum pengumuman dari gubernur atau dari pihak pemerintah setempat, kita tetap pengajian. Tapi kalau sudah ada himbauan seperti di Jakarta, teman-teman kami sudah meng-cancel semua jadwal di Jakarta untuk sementara waktu karena virus corona sudah mewabah kemana-mana di Jakarta. Dan tadi malam saya bersama wali kota, menurut wali kota hanya masih ada beberapa orang di rumah sakit yang ada di Pontianak dan 1 di Singkawang. Kalau memang itu benar, ayo kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan. Dan menurut Pak Wali Kota tadi malam bicara sama kita, ini bukan penyakit mematikan, ada obatnya. Tapi kalau sudah terlanjur dan sudah menyerang ke sana sini, itu sulit untuk disembuhkan. Tapi memang menyebarnya virus ini cepat sekali ya. Kita harus antisipasi, yaitu dia bagi ibu-ibu yang nggak haid, bapak-bapak yang tidak ada halangan, ayolah sholat bapak, sholat. Ibu-ibu kalau bapaknya masih belum sholat, bu, belikan softtek bu, berarti dia ada halangan bu. Ya, kalau bapaknya sekarang itu ada macam-macam, sekarang ini nggak punya wudhu bu, sudah belikan softtek saja. Bapak, ini bapak, karena bapak halangan bapak, insya Allah 7 hari bapak nggak sholat nggak apa-apa. Ya, karena orang yang nggak sholat itu ada 2. Kalau enggak dia sudah meninggal dunia, yang pertama. Kalau yang kedua adalah dia datang halangannya, datang bulannya. Nah, jadi kalau bapak-bapak nggak sholat, berarti bapak datang bulannya, maka dibelikan softteknya saja. Ya, jadilah dia. Kalau dulu ada waria, kalau sekarang yang bingung kita mau ngomong apa. Allahumma sholli ala Muhammad.